Halo, selamat bertemu lagi sama gue Dani di Kaset Kosong episode kesekian. Gue nggak tahu udah episode berapa, tapi yang jelas lu pasti pada bingung kan kenapa orang-orangnya berganti dan kenapa kami pakai jersey bola. Coba kenalin dulu. Karena Kan dikenalin dulu kenapa karena? Oh, iya. Ya, oke lah. Oke. Karena prematur. jadi gini ceritanya. Yorgi sama Rio, co-host gue yang mereka itu biasa. siapa? Mereka itu co-host gue. Oh, oke, siap. Ya, jelas ya. Susah banget ya. Ini sama aja nih. Sama yang dua kemarin. Lanjut. Anjir. Telat datang. Terus ini kebetulan ada teman-teman gue yang lain dari geng Biji. Biji. Aduh. Biji. Iya, Biji tapi ya lo lihat sendiri kan pada pakai jersey bola. Mereka bakal ada satu channel lagi yang namanya Biji Bola gitu. Mungkin bisa dikenalin ya. Oh, Kenalin sekarang dulu. nih. Besok. Oh, oke. Jadi, ini biar enak nih. Jadi apa tuh? Biji bola apa? Biji bola itu adalah Siniar. juga sama kayak Kaset Kosong. Cuman kita fokus ke Bola. Bukan dan ke bijinya, bukan ke bijinya. ya, nanti kalau Jangan ke bijinya. host satu tamunya bukan cowok, bukan laki, mungkin bukan biji. Jangan Jangan, ke biji, ya. jangan Oke. ke biji. Jangan ke biji. Terus Siniar tentang bola dan biji olahraga. olahraga yang ada bolanya. Iya. Tapi nggak ada Kayak bijinya. sekarang apa yang lagi? Tapi belum ada bijinya. Iya. Nah, yang lagi rame itu misalnya apa? Padel. Padahal. Itu kan ada bolanya. Tapi bola tenis ya. Oh iya. bola. Yang lebih kecil lagi, yang lebih mirip sama biji, golf. golf. Nah, itu. Jadi Ini pemain golf gila. dia juga pemain golf, Oh, gila. pemain padel, pemain bola, pokoknya semua pemain deh. pemain. Tapi sudah nggak aktif. Oke, jadi kita Ini ada Imam. Hoi. Oke. Halo. Imam penggemar MU, pemain bola aktif. Karto, ya bisa dipanggil Bungkar aja, Bungkar. biar Karto. kayak itu pandit-pandit gitu kan. Yes. Bungkar. Karto ini dulu pernah di soccer, Iya. salah satu penggodok tabloid soccer yang sudah almarhum. Almarhum dan Innalillahi. ya, kita yang membidani lah. Belum Bidani. Satu dari 3 orang. Satu dari 3 orang. Ya. Ini Kemudian- Bastian yang punya rumah. Halo, saya Bastian. Bastian yang punya rumah di Ngupi, tempat kita taping, syuting dan segala macam. Dan dia di Reds. Bukan ya, Liverpool lah ya. Coba Pak. Punggung. Wis. Jota. Rest in peace. Rest in peace. Terus ada Lu aja dah yang kenalin dah, bingung dah. Lu aja yang kenalin dah. Lu aja yang kenalin dah, bingung dah. ya udah Lutfi. Lutfi ini jurnalis di sebuah majalah online berinisial Inisiatif? Inisiatif boleh juga tuh masuk tadi. Inisiatif. Boleh. Oke, keren. Inisiatif. Karena Lanjut, dia nyapu lanjut. sendiri tiba-tiba udah. Berinisial. Ini lebih banyak yang nyela gua kepet. Ya biar beda kan sama teman-teman lo yang Iya. siapa namanya tuh? Gua suka lupa tuh Siapa? yang 2 orang itu yang telat itu. Yorgi sama Rio. Udah. Oh, udah. Ini namanya Lutfi. Iya. Namanya Lutfi. Dia suka sama Tommy. Tommy. Udah gua bilangin kagak di-refill kan. Tommy Suharyo. Ya, salah satu tokoh itu. New Order. Band, New Order band. Dia suka sama MU, suka sama Jepang-Jepangan, Iya. ya kan? Suka band New Order. Dia wibu. Muka udah kayak New Order. Nah, Ya. nanti di channel Biji Bola ini teman-teman bisa ketemu sama mereka ini ngebahas segala macam yang terkait dengan olahraga pada umumnya, bola pada khususnya. Yes. Asik. Kayak orde baru. Kayak orde baru ya. Punya radio dulunya ya? Iya. Dikit. Oh. Terus malam ini ya gue sebenarnya lagi nungguin 2 orang itu sih anak muda. Jadi kita nggak tahu nih. Jadi kita di sini buat apa, Pak? Jadi gini,
Kemarin tuh baru ada, sebenarnya gue pengen ngobrolin ini sama Rio sama Yorgi tuh yang soal reuni. Kan kemarin Oke. ada dua reuni yang band ya. SMA. Band SMA. BNS. Pensi. Pensi dong. Kan salah lagi. Anak sekarang itu masih tahu pensi nggak sih? Masih tahu ya. Tahu pensi. Lu pasti suka Oasis. Lu suka Oasis sama Black Sabbath? New Order. New Order. Dia pasti nih. Oasis. Oasis. Kalau gue Oasis. Lu? Kalau gue Led Zeppelin. Bukan, tapi ya khusus untuk malam ini Oasis lah. Oasis gua. Kalau pilihannya itu ya Oasis. Ya, kakak ada sahabatnya. Ada sahabatnya. Padahal Dua bat. Iya, kemarin tuh kan baru ada reuni dua band itu kan. Terus jadi bahan omongan lah di mana-mana lah gitu kan. Dan itu yang mau gue obrolin sebenarnya sama dua orang yang belum datang ini. Kamu ngobrolin sama kita aja. Kalau kita kan Kan nggak ada bijinya, dan nggak ada iya. bolanya. Bola. Ada bolanya ya? Ada. Oasis tuh- Oasis City. Bijinya juga ada. Ada bijinya sih, ada semua. Ih, kayaknya seneng deh gue. Udah yang gue. Guys aslinya nggak dipanggil-panggil. MC regulernya nggak dipanggil. Kita aja yang take over lah. Oh gitu. Ya. Maaf. Kita bubar yuk. Bubar doang. Ya. Baru 2 menit kita udah Belum diusir. juga dibakar. Ya belum Bang. Ya udah nggak apa-apa lah. Namanya kita numpang ya. Iya. Main bola aja lah. Main bola dulu ya. Main bola jangan main biji. Ya, ya. Jangan main biji. Jangan main Kena biji bola. Yo, Ya, oke lah kalau gitu. Udah kenalan kan? Udah. Udah tadi Udah. di- Kalau dia sih Udah. gue tahu lah. Anak itu. Kalau yang ini gue nggak berani, yang punya rumah. Jadi ya, Ya udahlah, oke lah Udah. kalau begitu. Ya udah. ya Oke. Diusir Thank you nih. lah. Sampai Sampai bertemu nanti. di kanal Biji Bola bersama Karto, Imam, Agustus. Lutfi, Guys, sama, Agustus. Bastian. Parah. Punya rumah. Iya. Agustus kita Agustus mulai posting. Temanya temanya awal musim. Ya. Musim apa? Sama Musim timnas panas. Indonesia lolos nggak ke Piala Dunia? Awal Ini musim nih. apa? Musim apa? Musim Duren. musim Liga Eropa. Oh iya. Oke ya. Oke. Guys, thank you. Thank you ya. Thank you. Bye. ada-ada aja. Lu sih telat. Sorry. Nanti lihat aja. Dia katanya mau mulai Agustus, bulan Juli kita datengin duluan. Kita boikot. Kita boikot. Nah, itu dong, jangan telat. Sorry. Hujan bro, hujan. Asik ya? Hujan. Pakai abang tua. Gila. Anjing. Emang kalau tua susah. Kita nggak bisa ngelawan yang tua ya. Nggak bisa ngelawan gua. Harus nurut. Harus nurut. Kadang sungkem. Makanya kalau dia lagi tiban-tibanan sama Alvin, Alvin itu pasti ngalah. Oh iya. Karena waktu Alvin lahir, dia udah lulus kuliah. Kan jadinya begitu. Ya. Oke, tadi gue udah sempat intro dulu Oke. bahwa yang kita bahas di kaset kosong episode kesekian ini kita ngobrolin soal yang kemarin diomongin nih. Ya awal-awal Juli lah ya. Awal-awal Juli kemarin sempat diomongin itu soal reuni dua raksasa purba itulah. Iya. Ada satu Oasis. Oasis. Tadi teman-teman dari Biji Bola tuh rata-rata sukanya Oasis. Masa Tapi sih anak-anak MU suka Oasis gitu? Asik. Begitu. Man Ya City ya, ampun. Man City harusnya ya. Hmm. Nah, Manchester is blue. Manchester is red. nah, Agak susah ngomong blue tuh susah. yang satu lagi Black Sabbath. Black Wah, Sabbath. Black Sabbath gitu. Tapi emang rangka Purna Bakti Mas Ozi. Betul nggak sih? kalau gua tuh ya, benar. kalau gua tuh emang Black Bukan Sabbath. Mas. Oh iya Mas. Bukan Mas. Opa. Mbak. Mbak Osi. Gila dari tahun 68 cuy. Iya gila. Tapi emang Black Sabbath tuh ya itu perlu lah ya. Layak. Walaupun sering banget dia reuni ya. Sampai Dia- ada album reuni segala gitu. Itu dia makanya siapa si gue pas lihat di media sosial kan kemarin kan kayak head to head Iya. dia si siapa Oasis main di Wales,
terus si Ozzy dan banyak deh selain Black Sabbath juga sama band-band lainnya gitu kan yang memperingati apa Purna Bakti Mbah Ozzy. Mbah Ozzy. Ya, kan? Karena didera Parkinson stage 5 stadium 5 yang udah nggak bisa jalan lagi. Itu secara viralitas edan gitu, maksudnya si Black Sabbath ini lebih edan daripada si Oasis gitu ya. Setidaknya itu yang masuk ke TA gue ya. Mungkin ya Sama sih. Mungkin ya itu tergantung umur. TA lu banyak kan yang tua-tua gitu kan. Dia selalu ngangkut gitu ya. Emang dia kenapa sih hari ini kenapa dia? Kenapa Umur lu gitu. Kalau gue tapi sih ulang tahun ya? wis enggak lah. Tapi kalau gue bilang gini juga sih. Mungkin ya kalau si Black Sabbath itu kan yang ngefans sama dia aja udah jadi legend. Iya kan. Jadi dia legend, punya fans udah legend juga kan gitu kan. Jadi ya mungkin lebih banyak lah. Kemarin gue lihat meme-nya tuh. Meme dibikinin gitu kan. Ada cerita ada mobil bis menyeberang rel kereta gitu kan. Itu Oasis tuh. Oasis reunion. Kita bawahnya ditabrak sama kereta gitu sama Ozzy atau Black Sabbath lah, Black Sabbath reunion gitu. Nah, artinya ya iya sih, terus gue juga bisa paham, oh iya bener juga kata lo tadi gitu, bahwa secara legendaris gitu ya. Gue nggak bilang bahwa Oasis itu nggak legendaris, mungkin buat generasi di bawah kita, di bawah gue lah gitu ya, itu legendaris juga, cuma emang ya Black Sabbath udah dari tahun 68, terus udah gitu dia mempelopori banyak subgenre dari mempelopori metal dan sekian banyak subgenre yang muncul dari si heavy metal itu. Ada yang bilang dia Black Sabbath itu salah satu trifecta heavy metal. Iya, trifecta. Selain apa? Led Zepp, terus dan Deep Purple. The Purple katanya. Orang kita bilang gitu. Lu dengerin The Purple nggak? Sama Led Zeppelin. Gua denger yang versi Soneta. Tapi The Purple. Oh iya. Led Zeppelin. The Purple pada Deloitte. Iya. Nggak cuman minumnya ada jam-jam. Cuman emang ini sih ya kalau gue lihat ya. Ozzy itu ya sebagai sosok gila kan gitu kan ya. Dia juga antar generasinya dapat kan, dia bikin Ozfest kan gitu kan. Nah, iya benar. Terus juga bandnya juga banyak gitu ya. Maksudnya even dia solo aja band-bandnya Ozzy itu gila-gila kan gitu. Itu lucu juga sih, maksud gua kayak si Black Sabbath itu gua juga kemarin tuh mikir ini kan nggak cuma sekali ya gitu. Black Sabbath itu reuni gitu. Gua waktu itu ya pernah nonton juga waktu dia main di Ozzfest tahun 2001 2002 di setup sebagai reuni. Udah jadi reuni, dan itu kayaknya salah satu reuni yang paling awal lah. Reuni paling awalnya si Black Sabbath itu tuh tahun 2001 gitu. Gua kesana ya, Ozzy-nya juga kebetulan waktu itu gua lagi di nggak sempat di backstage mau wawancara Slipknot waktu itu kan, Slipknot terus udah gitu wawancara yang lain lah. Itu pas gue lagi nunggu di media center di backstage itu si Ozzy datang sama rombongannya dan itu udah dipapah, dia kayak udah susah jalan. Tapi begitu di panggung emang dia masih bisa sih gitu kan. Kalau kemarin kan yang kita nonton dari kursi, itu udah kursi semacam singgasana Game of Thrones gitu. Game of Thrones gitu kan. Iya gitu, jadi emang ya udah segitu parahnya dia gitu ya, sampai dia nggak bisa, emang akhirnya nyerah ya, ibaratnya dia nyerah sama. Tapi udah wajar lah, umurnya juga udah berapa pak? Udah tua banget gitu. Udah tua dan edan. Tapi yang gua note kemarin juga si 3 orang ini nih gitu ya, umurnya kan nggak jauh beda ya, 70-an, 76, 77 lebih lah, gitu 77, kan. 77 gitu. Tapi masih bisa mah. Tony Iommi masih canggih, Bill Ward-nya masih edan gitu loh. Walaupun jarinya udah hilang deh. Apa? Si apa? Tony Iommi. Dia apa? Sempat kehilangan jari kan? Iya, makanya terus Bill Ward-nya, Geezer Butler-nya juga oke masih mainnya gitu. Ya emang Ozzy sih emang menjadi sentralnya gitu kan.
Ya itu tadi Purna Bakti. Purna Bakti. Jadi emang Black Sabbath dalam rangka Purna Bakti Ozzy kan benar, gitu kan. Benar. Jadi memang kalau dibilang reuni juga sebenarnya nggak reuni banget karena memang reuni terakhir. ya lah reuni terakhir karena mereka udah sering kan gitu kan. Iya. Dan ini sebenarnya fansnya panjang banget. Panjang. Itu gara-gara ospek. Iya benar. Jadi yang Ada. generasi kita apa tuh? X. Nah, ya? kita X. Alpha. X itu kan X. tahu Ozzy emang sebagai Iya. konseptor Ozzfest gitu kan. Ngelotoknya tuh di situ. Black Sabbath. Black Sabbath. Habis itu kalau kayak gue nih ya, bukan dia nih si Sharon Iya. Osbourne ya. Sharon Terus Osbourne. udah gitu ada yang di MTV dulu. Di MTV kan yang Osbourne Family itu apa di Osbourne. Di Osbourne. Ya kan, itu itu juga cukup mendekatkan lagi sama generasi yang lebih muda. Ya generasi millennials kan kenalnya Ozzy ya bapaknya Tapi lucu. Kelly gitu kan. Emang Nah. panggungnya pas gue nonton itu kan gue pikir Black Sabbath serem gitu ya. Jadi waktu di Ozzfest itu gue sebelumnya tuh si Ozzy Osbourne dulu yang solo yang di sama Zakk Wylde, Oh iya. Mike Bordin sama si Mike Inez kalau nggak salah basisnya waktu itu. Nah terus habis itu baru Black Sabbath. Black Sabbath tuh lebih gelap, lebih sangar gitu. Cuma Ozzy-nya memang ceria gitu loh maksud gue. Dia tuh Ceria apa tidak sadar? dia emang mainannya air, semprot air, terus apa namanya bubble ya kayak gitu-gitu yang kayak gitu ya beda lah gitu ya, beda sama ini cara mereka mengembrace gitu ya, mengembrace Ya mungkin Ozzy sih sebenarnya. audiens yang baru gitu ya. Karena kalau Black Sabbath kan yang lain lempeng juga kan. Yoi. Iya. Yang di timeline gue tuh kan ada cuplikan-cuplikan yang dia udah di kursi itu kan. Itu berapa kali gue lihat dia kayak mau berdiri gitu loh. Iya. Tapi Nggak nggak bisa. Jadi itu kayaknya yang main-main bubble itu kayaknya masih bisa tuh. Dia lari-lari mencoba gitu, menutupi sakitnya, tapi kali ini nggak bisa. Kasihan sih kalau misalnya gue ngeliatnya emang kemarin tuh kasihan banget soalnya si Ozzy gitu dan ya gitu deh. Tapi kalau gue juga ngelihatnya gini Dan, mungkin ya kenapa juga si Ozzy ini lebih rame ya, maksudnya si Black Sabbath ini diomongin gitu ya. Ya selain emang fansnya banyak gitu ya, dia itu juga lebih bicara reuninya tuh legacy. Oke. Ya kan? Kalau Oasis kan banyak yang bilang dulu ya gitu ya. Lihat aja nih, sampai kagak ada duit pasti ngumpul. Nah, kan gitu kan sempat ada gitu juga kan ya gitu kan. Ini kan tuh teman-teman terus kan tuh dua orang. Gue sempat nonton terakhir lah. Sebelum bubar ya. Ya nggak pas banget tapi ya di tahun itulah kalau nggak salah ya, waktu di Singapura 2009. Udah diem-dieman dong. Oh udah. Kalau diem-dieman kan udah lama. Udah lama diem-diemannya. Nah, cuman waktu itu masih asik lah. Nah, karena gue ngelihat mainnya oke gitu ya. Tapi kan lo apa sih yang lo harapkan dari Oasis gitu ya? Karena gue cuma nonton, gue senang lagunya gue bisa denger, gue bisa nyanyi kan gitu singelong. Tapi apa kan gitu kan? Paling ya gue motret juga waktu itu paling kan. Wah lampunya juga nggak asik, kan ya redup kan gitu kan. Tapi ya itulah Oasis kan. Warnanya biru. Ada biru, merah, tapi juga dia cuma, ya gitu. Keren banget mau motret asli. Ya cuman memang harus diakuin 90-an mereka gila sih. Gue inget tuh 2008 gue sempet diajak sama Padi, teman-teman Padi tuh ke LA ke Amerika lah ya, dia tour dia di New York, Washington, terus udah gitu ke LA. Nah di LA itu kami sempat nonton Oasis gitu 2008. Ya itu lampunya ya asli memang ya udah lo kesana emang buat nyanyi bareng aja gitu. Karaoke masal aja udah nggak bisa ngarepin teatrikal atau apa nggak ada kayak ya gitu. Ibaratnya ya kalau gue kan suka membagi konser tuh jadi dua. Lo dapet lebih dari lagu Rekornya ya, itu pada saat konser gitu kan. Lo dapet feel gitu ya, kayak misalnya kita ngomong U2, kita ngomong Coldplay, lo kan dapet ambience-nya gila banget gitu. Lo jadi part dari kerumunan, lo bahkan jadi bagian. Tapi ada juga yang emang
gue pengen dengerin lagu doang bisanya nih gitu loh di situ. Nah Oasis tuh model-model kayak gitu Yang sih. kedua ya, Yang kedua. yang memang cuma nonton aja gitu. Nonton. Sementara tadi kayak gue bilang si Black Sabbath itu memang secara emang sangat-sangat terbantu sama aksi panggungnya si Ozzy. Iya. Gitu. Kegilaannya Ozzy tuh gitu. Sampai yang gue nonton 2001 itu tuh emang gila gitu. Emang anjing nih opa-opa nih gini wah mondar mandir lah gitu gitu Sampai dia akhirnya hanya duduk aja itu juga Itu. theatrical ya. dulu kayak begitu terus dia masih bilang I love you masih bisa gitu kan yang pas Iron Man terus apa Warpig segala macam gitu paranoid ya, terakhir masih bisa mengomando satu stadion gitu. Sampai ada di komennya ada hardcore fansnya si Black Sabbath tuh ngelihat gitu si apa performance-nya siapa Aerosmith nyanyiin lagu Iya. Led Zepp A Lot of Love. langsung apaan nih Diomelin. Ozzy kok nyanyiin Led Zepp gitu sampai kayak gitu gitu. Segitunya ya. Edan. Ya, Apa namanya si Oasis itu baru pertama kali ya reuninya ya? reuni pertama. Tapi lumayan ya, itu kan kalau kita hitung ini udah 15 tahun lebih ya. 16. 15-an lah ya 16. mereka nggak bareng gitu kan. Ya kalau dilihat dari umurnya dia tahun berapa ya waktu itu ya? 9 berapa ya dia? 9 pertengahan itu 97 Bulan awal. awal ya itu ya. Ya berarti kan memang albumnya nggak banyak kan gitu kan. Albumnya ya kalau dihitung 10 kurang lah kalau gitu. Nah, jadi udah hampir sama kayak masa baktinya dia di panggung sama masa dia Vakumnya. vakum tuh udah ya kurang lebih sama lah. Jadi Oh. panjangnya. Jadi ya kalau masalah kangen-kangenan wajar gitu. Karena kayak gue lihat kan ya anak 90-an mana sih yang nggak tahu Oasis versus Blur? Ya kan lo Iya. gila kan. Sebenarnya tuh Nah, rekayasa media Iya juga sebenarnya. kan gitu kan. Ya lo ngomongin Britpop ya dia kan gitu kan. Gue sih penasaran ya abis ini dia akan terus bikin album Nah, atau nambah karya lagi atau enggak gitu. Karena kayaknya ya setelah gue lihat kan, ini kan fenomena reuni band ini kan muncul 2000 awal ya. 2000 setahu gua. awal ya. Tahu seingat gue 2000 awal karena 90-an tuh rata-rata masih pada produktif tuh band-band yang gede-gede ya. Produktif masih ngeluarin karya apa segala macam terus sudah mulai vakum di akhir 90-an. iya. Terus udah gitu oke butuh duit nih gitu. Kayak lo bilang tadi kan, lo bilang gitu kan. Ya karena kan Mereka kalau butuh sensasi-sensasinya Iya. gitu kan. ya kalau gue ngeliat kan ya emang band-band zaman dulu kan baper kayaknya ya. Ya enggak loh kalau lihat ya kan sekarang kan kalau Emang band sekarang nggak baper? band sekarang gue nggak tahu sih. Karena band sekarang kalau reuni malu-maluin banget orang baru bikin udah reuni kan gitu kan. Enggak cuman memang yang menarik dari fenomena reuni ini kan biasanya kan ada masalah. Jadi Ya, dia itu story ya, yang story. diangkat tuh itu storytellingnya Ya. di situ kali Kan ya. kita itu Oasis ya? ya yang sebelum Oasis juga kan banyak ya yang ini dia nggak ngomong sama ini. The Police, gue inget The banget. Police, The Police aja 2008. ngumpul itu aja udah alhamdulillah banget kan gitu Iya, kan. iya. Dan bisa tur kan gitu. Padahal iya. mereka gara-gara diem-dieman kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi fansnya ya. Kita ini kan kalau kita mau nonton reuni harus ada alasan. Benar. Kayak gini deh. Lo nonton GNR gitu. Terus habis itu dia hiatus. Hiatusnya terus dia muncul gitu. Terus cuman si Excel doang kan gitu kan. Bener juga. Gue bilang itu bukan reuni. Reuni itu kan Bener. namanya kembali berkumpul. Iya, Si Excel. Ini mah bukan personilnya yang mana? intinya Nah. harus muncul semua, Nah. itu baru reuni. Nah, begitu dia ngajak si Slash, ada ya, Duff Duff juga lagi. kan gitu kan. Duff kan nggak pernah keluar. Iya. Kalau Duff ya tapi kan dia karena Easy ya berapa? Easy yang nggak easy yang paling ya susah. kan gitu. Tapi Easy. pernah kan dia ikut di beberapa konsernya kayaknya Iya. gue lihat sih pernah. Hmm. Jadi ya itu esensinya kan kita tuh ngelihat itu tuh jadi kayak mau nangis gitu loh. Kenapa? Ya kan itu band gue istilahnya kan gitu. Jadi begitu kumpul itu ada rasa-rasa Iya, iya. gimana gitu loh. Nah, Bukan gimana. Iya. Nah, kalau si Oasis ini kan kita pada nunggu-nunggu nih abang ade yang musuhan ini
balik lagi nih gitu, akur lagi, nah kayak gitu kan. Baikkan lagi nggak ya gitu Iya. kan, gimana. Tapi tebakan gue kalau yang si Oasis ini oke di awal oke gitu, terus di ujung pas yang udah di ini kan rangkaian tour ya, rangkaian tour gitu sampai ke Asia gitu, sampai ke Australia gitu kan, segala macam. Nah ini kayaknya sih pas di ujung udah mulai tidak harmonis lagi nih kayaknya nih. Soalnya itu yang terjadi di Polis. Oh iya. Awalnya oke ya, narasi yang dibangun adalah oke kita udah seneng. Begitu udah sampai Singapura yang tahun 2008 itu, sampai sini itu kan udah jalan setahun kalau nggak salah gitu, sampai Singapura itu kan konon udah diem-dieman lagi. Apalagi Stewart Copeland sama Sting. Copeland sampai sekarang kalau diwawancara masih aja gitu kan. Ya kalau dilihat kan sebenarnya mungkin ya gitu ya. Mungkin ya mereka emang bermasalah kan gitu. Cuman alasannya apakah duit kita nggak tahu kan gitu kan ya. Nah beda nih sama satu reuni yang buat gue cukup oke gitu. Aerosmith tadi yang lo sebutin, Steven Tyler. Aerosmith itu kan sempat vakum lama gara-gara memang semua terlibat drugs. Lima-limanya tuh drugis semua lah gitu kan. Drugis semua, terus udah gitu tahun sekitar akhir 80-an mereka keluarin album Permanent Vacation. Ya itu. Nah, abis itu dapat second win tuh. Permanent Vacation, terus ada Pump, Itu yang itu. terus udah gitu yang ada Living on the Edge itu kan. itu tahun 2000 awal. Itu udah sampai akhirnya puncaknya pas Armageddon, ya kan? Itu ada one Miss Sting. ada orang Miss Sting. Miss siapa? Miss Sting. Gue mau nyanyi takut males. jangan lu serahkan aja sama yang bisa nyanyi dah gitu kan. Nah artinya itu ada satu ibaratnya eksplorasi artistik yang masih belum tuntas gitu di masing-masing gitu kan, sehingga mereka bisa nerusin kaya. Nah ini nih yang gue belum lihat nih di band-band yang reuni ini gitu, kecuali kalau Black Sabbath ya nggak bisa lah, Ozzy udah nggak bisa gitu lagi gitu kan. Kayak Journey juga sempat, jadi mereka break up, pakai berbagai macam personel baru, akhirnya original line up-nya ini ngumpul lagi, bikin album lagi gitu. Tapi emang bisa nggak sih dibilang ini tuh sesederhana demand and supply aja gitu. Jadi ada kebutuhan para fans yang umurnya range-nya luas banget gitu misalnya. Wah ini masih ada nih. Nah langsung lah di-create dah tuh storytelling-nya segala macem gitu kan. Bisa gitu. Terus lu kan lagi butuh duit juga nih, mungkin kata pihak agen atau label atau apalah gitu. Lu udah mulai tiris nih gue punya satu strategi gini-gini, lu masih punya fans yang panjang umurnya, kita bikin ini aja reuni ya, gitu. Tapi lu mau dong, nah kayak gitu-gitu mungkin nggak sih? Mungkin bisa itu sangat mungkin ya, karena gue juga ngerasanya gini ya, mungkin dalam satu band nggak 100% gara-gara duit. Ya mungkin ada yang mikir wah ini legacy gitu ya. Tapi di sebelah sini ya gue mau gara-gara duitnya kan gitu ya. Tapi ya memang apalagi ketolong sama pola generasi sekarang atau pola masyarakat mendapatkan informasi soal musik, atau discover musik baru gitu kan. Sekarang kan platformnya banyak gitu kan, ya kayak anak gue deh gitu tiba-tiba dengerin The Cure. Terus The Cure bukan Friday I'm in Love, bukan yang mainstream, dengerinnya Killing in Arab. Yang zaman-zaman itu gitu loh. Terus gue bawain album, gue kasih tahu Disintegration, wah ini nih yang kayak gitu. Terus dia dengerin Bauhaus, gue nggak tahu siapa yang ngajarin, gue cuma satu dua doang yang tahu gitu. Bisa jadi itu sebenarnya anak lo juga kayak gitu kan, tiba-tiba di kamar kok ada Jeff Buckley nih ya. Karena dia denger dari mana gitu. Iya benar, kalau kata Alvin mungkin dari TikTok gitu. Benar. Ternyata dicek di TikTok emang lagi banyak yang bikin. Itu kan sama ya. Kalau gue bilang kayak fenomena waktu tahun 2000-an tuh tiba-tiba anak-anak pada main gitar kok jadi jago-jago semua ya, yang lagu-lagu klasik-klasik kok pada naik. Ternyata gara-gara Guitar Hero. Nah, kan gitu. Emang jadi pendekatan itu tuh membuat orang tuh mungkin dapat
apa ya, dapat kesempatan Iya. ini waktunya nih kita Iya. kembali kan. Kayaknya ya itu terbukti sih sama si Journey ya. Salah satu yang gue bukannya subjektif karena gue suka Journey, tapi dia tuh band yang sangat ketolong sama platform lain dalam mengenalkan lagunya. Don't Stop Believing, Glee ya. Glee. dari Song serial theme-nya Glee, malah. Song Team meledak lagi Iya, gitu. Sampai akhirnya dicari vokalis yang bisa nyanyiin itu kan, dengan suaranya yang dapat yang Pinoy si Arnel Pineda itu gitu kan. Dapat Filipina satu, suaranya mirip banget sama Steve Perry gitu. Akhirnya diajak dan dia sekarang udah reguler tour lagi. Ya itu sih. Ya kalau gua sih kalau lihat yang tergantung sama ini lain gitu ya. Emang Second Wind itu kan kayak misalnya ya meskipun bandnya udah nggak aktif gitu. Ya kayak zaman si ini Bohemian Rhapsody. Oh iya ya. Nah, itu kan juga dapatnya kan dari Tapi film. itu terpaksa. Itu Iya. berkali-kali yo. Apa? Kan dia tahun 78 ya. Si At Night at Opera itu. Night at the Opera tahun 76. Nah, 76. 76 ya? 76. Lebih tua lagi. Second Wind yang pertama. Second Wind yang pertama sih. Second Wind yang pertama ya bener. Iya, benar. Itu di Live Aid. Live Aid. 8. Live 8. Nah, Itu. itu di itu naik lagi tuh dia. Habis itu Habis itu selama Ada lagi. apa lagi? Bill and Ted. Bill Bill and and Ted. Oh iya benar. Akhirnya jeger nih film apa? si ini Bohemian kan Rhapsody. Rhapsody. Dengan membawa legenda Live Iya. 8 lagi kan. Berkali-kali kena itu dia. Hebat ya. Berarti lagu itu ya. Penasaran kalau di lokal ada nggak ya kayak gitu? Kalau gua sih ada. ngelihat Ada apa cuy. ya? Ada. Dewa lah. Ya Dewa. Dewa itu termasuk band yang anak gue denger dan ngulik gitar. Tuh, Ah. sama. Anak gua juga tiba-tiba nyanyi lagu Pupus. Iya kan? Sama teman-teman ya gonjrengan gitu. Kenapa lagunya Pupus ya? Gua bilang gitu. Perasaan gua waktu dia rekaman gua ada di situ gitu kan. Nah. Waktu si Ahmad Dhani dan teman-teman itu lagi rekaman kita gitu ya, Ada. Bud ya. Kita ngeliput bolak-balik, gitu motret di studio gitu kan, terus udah gitu. Udah nih, udah tiba-tiba lah anak gue gitu. Terus tiba-tiba kangen udah pasti lah ya, tapi mungkin versinya Once. Oh, maksudnya, gue kira kangen band. Gua maksudnya lu kangen lagunya. Miss ya. Miss. Bukan Miss a Thing. Missing. Iya, tapi yang apa namanya versinya Once yang Ah, dia iya, denger Ya, gitu karena kan. dia denger kan. Dia denger. Terus Padi juga kan sempat vakum dari 2017. Tapi juga kalau gua ngelihatnya gini juga sih ya. Walaupun namanya sekarang Padi Reborn. Iya Padi Reborn. Jadi sebenarnya nggak reuni dong. Reborn. Reborn ya. Enggak, tapi kalau gua ngelihat kalau Dewa tuh emang jago lah. Terus satu lagi kalau di Indonesia itu kebantu sama festival 90-an. Yes. Ya kan, Ah. sama sebenarnya konsep-konsep yang ada di Sinkro, ya kan, dia suka ngumpulin lagi gitu, kayak bangsanya siapa? Ya zaman sebenarnya itu kan ide lama ya. Iya. Waktu zaman dulu apa namanya? Tiba-tiba reuni netral apa? Oh, iya. Pensi Iya. PL kan, PL Fair kan suka tuh ngumpulin suka ada konsep-konsep konsep-konsep gitu. Ya Cuma cuman kalah modal. ya sekarang kan modalnya kuat. Dan ini sebenarnya bukan reuni gitu, Nggak, cuma udah. dipanggil, udah lama nih. Iya. Ngelihat God Bless Gua datang gila tuh PL Fair tuh. Ya. Itu waktu itu lo ngeliput ya? Gue pasti ngeliput kalau pensi dulu gue. Nah, Iya ya kan? kan lo anak bapak pensi. Bapak pensi Indonesia, Yorgi. Gue begini, God Bless, emang siapa yang denger? Ternyata emang yang datang bukan anak saya. Oh iya. Iya. Bapak-bapak. Bapak. Oh gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong balik ke reuni gitu ya, kan kembali tadi tuh kan, Iya. memang sebenarnya usulan ceritanya kan bisa karena legacy, karena butuh duit gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan gitu ya, kalau kita ngomongin reuni yang lagi hype itu kan memang kalau di luar Oasis, Black Sabbath. Kalau di dalam, Di dalam. Oh ada Peter Pan ya? Peter Pan katanya kan mau kembali. Peter ya. Pan. Peter Pan. As a Peter Pan. Iya, as a Peter Pan. Ya orang-orangnya masih ada kan. Orang-orangnya masih Kemarin ada. kemarin sempet ya yang Nah. coklat sama Kikan. Coklat sama Kikan itu, tapi Kikan sekarang udah kembali ke coklat. Jadi memang coklat Akhirnya dia berkarya lagi. Berkarya Cuma lagi. Basisnya keluar. iya. Bukan reuni nih. Udah. Jadi dia Si Rodi keluar. cabut. Enggak jadi reuni lagi dong. Terus apa lagi ya? Reuni yang batal. Reuni yang batal.
Ya Peter Pan itu salah satunya. Iya, Itu juga kayaknya banyak yang pengen dengar meskipun vokalnya bukan Ariel kan katanya kan. Oh iya, Iya. itu siapa ya? Oh, gua kemarin sempat lihat postingnya tuh. Ini Beberapa. Elo. Jadi Elo tuh setelah jadi vokalis Dewa, dia mau jadi vokalis Peter Pan. Jadi dia Freelance ya. freelance. Enggak, tapi ada Elo, ada beberapa kok gitu loh. Jadi Freelance gua- filler. siapa lagi? Kalau nggak salah, siapa Win? Firsa Bersari. Firsa Besari ya? Sari itu kan. Nyanyi pakai gitar bolong dong. Gila. Jadi nah, yang jelas sih mungkin orang-orang pengen ngelihat ini sekumpulan pemuda pakai baju lekbong. Lek. Oh sih kan you can see semua kan gitu. Tapi kalau gue pikir lucu ya, karena kan memang Ntar jangan-jangan siapa Elo terus Firsa pakai ini, pakai tas pinggang. tas pinggangnya sampai ke sini lah gitu. Gitu. Nah, Buat mewakili. cuman ya memang ini ya menarik sih kalau isu reuni ini kalau dibahas terus gitu. Nah, ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan dasarnya tetap tadi gitu. Apakah ada kebutuhan artistik yang belum tuntas gitu kan? Artinya kan mereka mengeluarkan karya baru, kayak Coklat kan sebenarnya mengeluarkan karya baru kan gitu kan. Terus siapa ya, si Padi itu juga Padi Reborn, ada lagu-lagu baru gitu kan. Tapi ada juga yang memang ya udah kayak netral yang kan sempet tuh di Sinkro ya, Sinkro apa di Passport? Sinkro ya, yang netral 92 ya kalau nggak salah. Apa? Oh, ya Tapi nanti kan sih nggak ngumpul semua juga kan. Iya, satu udah meninggal. Iya. Gimana Kalau sih? dia ngikut susah juga. Lu Jadi klinik gitu. jadi serem. Ntar gitu lagi soundtrack gitu. Soalnya band gua udah nggak mungkin reuni, band yang gua suka. Siapa ya? Queen. Iya sih. Gimana Ya reuninya Beatles coba? juga susah Nah, cuy. kalau Beatles kan udah jelas alasannya. Iya. Nggak usah gitu deh. Deacon aja suruh main. Tapi Apa? nggak keluar juga John Deacon. Iya, Kan nggak, jadi nggak komplit juga kan reuninya. Kan? Jadi sebenarnya ukuran ideal sebuah reuni itu apa gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak ada. Apakah reuni sekali one shot dapat kemeriahannya secara ekonomi oke gitu, tiket terjual ludes, setelah itu selesai, atau pada ngarepin wah berkarya lagi dong gitu. Toh banyak juga reuni berkarya flop juga gitu. Ada juga. Nah, gua juga ngelihatnya gini juga sih. Emang hebat ya kalau orang-orang itu bisa habis reuni terus berkarya. Karena kalau dilihat ininya kan udah hilang ya gitu ya, apa namanya? Koneksinya gitu loh pada saat chemistry itu kan hilang. Begitu ketemu itu dalam rangka nostalgia. Iya. Sedikit yang bisa Iya. kayak gitu. Begitu udah ngumpul terus tiba-tiba dia memaksakan diri untuk bikin lagu. Sementara ada jeda pada saat mereka itu nggak sama-sama kan, itu kan pasti udah punya style masing-masing yang pastinya akan merusak kalau gue bilang ya, merusak koneksi. Masa kita bikin kayak lagu zaman dulu lagi? Nggak bagus juga kan gitu. Nggak bisa lah bikin kayak dulu lagi. Iya. Tapi ya gue juga percaya ya kalau misalnya mereka reuni gitu ya, biasa ya kayak Peter Pan lah. Pasti yang bawa-bawain kan katalog ya. Iya. Katalog lagu-lagu hitsnya mereka aja udah gitu kan. Nggak mungkin lagu baru juga. Lagu baru pasti cuma 1-2 buat nambel dan itu presensi gitu kan. Iya, paling satu kalaupun ada, kalau enggak ya pasti aransemen baru kan gitu. Iya. Itu belum lagi terkait sama hak cipta segala macam. Dulu yang bikin siapa nih? Liriknya siapa? Enggak lah. Masa begitu Ya kali aja gitu kan. Yang penting kan semua happy kan kalau gue bilang. Iya. Kalau hak cipta tuh kan ada yang ngatur lah harusnya ya. Tapi kita nggak tahu nih. Yang di atas yang ngatur. Yang di atas yang ngatur. Di atas ngatur, tapi sebenarnya ada juga petugasnya gitu. Cuman petugasnya ini beres apa enggak kan gitu. Maksud gue direkturnya yo. Oh, direktur. Direktur label. Iya. Ya intinya gitu. Tadi benar juga sih. Maksudnya mungkin pertanyaannya itu ada ya kita nggak tahu kalau misalnya lu tanya idealnya gimana ya, gue nggak tahu gitu. Itu pertanyaan $1 juta lah ibaratnya kalau bisa jawab. Cuma memang ya yang kita sadari adalah reuni itu sekarang bisa jadi komoditas, dalam arti bisa dikomersialkan, sangat bisa dikomersialkan gitu kan. Dan itu ya udah tinggal kita lihat aja sih di panggungnya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong reuni tuh Smashing Pumpkins yang besok juga reuni ya. Reuninya si Billy Corgan, Jimmy Chamberlain sama James Iha. James Iha. Iya kan? Kan tadinya kan
dia udah cabut lama tuh si Udah. James Iha ya. Ya itu maksudnya kan emang kalau ngomong reuni, gue pikir ya pasti nostalgia sih. Dia menjual nostalgia. Betul. Gitu. Soundgarden juga kayak gitu Soundgarden. waktu Chris Cornell masih hidup. Iya kan? Tinggal permasalahannya apakah bandnya itu benar-benar memikirkan tanggung jawab itu, karena kan kalau gue pikir kan gini ya, orang-orang itu datang untuk memuaskan hati. Nah, Ya, betul. wah, gue belum pernah nonton nih. Kebetulan hari ini gue punya duit. Dulu gue mungkin kere. Iya. Ya mungkin kan kita nggak tahu kan. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Sehingga kalau dilihat-lihat pun ya, ini bukan penampilan terbaik mereka gitu kan ya. Kan udah lewat kan peak seasonnya dia kan wadah itu. Ya, Tapi daripada nggak nonton, Mendingan gua nonton mendingan gue sekarang. nonton sekarang. menjaga Nah, legacy ya. Jadi menjaga legacy. ya lebih tepat Nah, kayak gitu sih. Iya, iya. Tinggal Idealnya adalah menjaga permasalahannya legacy, si band ini gitu ya. Apakah dia benar-benar mau memuaskan hati penonton atau dia mainnya ya cari duit aja. cari duit setengah hati. Jadi Nah. kan lucu kan apa mengejar apa namanya impian yang dimainkan setengah hati. Jadi nggak enak kan kayak gitu. Iya. Jadi emang kita perlu lihat ya Perlu justru di sininya lah apakah memang konsernya itu layak ditonton, karena kan pasti kalau reuni biasanya lebih mahal kan gitu kan. Pasti. Nah, habis Pasti itu lebih mahal. ya kayak gue pikir meskipun si apa ya namanya Sting dan Copeland waktu itu juga berantemnya minta ampun, Bukan cuma itu bertiga. ya mereka Bertiga tapi berantem semua. mereka cukup bertanggung jawab ya di konser itu, di tour itu. Ya The Police masih oke gitu kan. Sangat, dan sangat banget. dan orang masih bisa nangis-nangis kan gitu kan. Mesti nangis pasti Iya. sih. Iya, Nah, bener. cuman kalau misalnya ternyata reuninya itu ya asal aja gitu ya. Ya mungkin orang kecewa. Mungkin nangis juga, tapi wah kok kayak gitu ya. Nangisnya kan, nangis kecewa bukan Hah? nangis Kayak nangis apa terharu. namanya? Kok beda ya sama ekspektasi gue. Iya gitu. kan kayak gitu. Ya kayak Betul. misalnya kayak waktu gua nonton GNR di pertama kali gitu kan ya. Wah, EXO suaranya jelek banget gitu kan yang Yang di itu ya Ancol ya. ya pada saat itu gua ngerasa aduh Ya, kok begini ya. Terus yang pas di GBK Di GBK agak lumayanan, Udah tapi sekarang overweight kayaknya udah juga. mulai kacau lagi. mulai oke. Enggak kalau Mulai. gue sih ya lumayan karena oke. sering, Iya, karena sering. Ya jadi emang persiapannya mereka kan juga ya kita bisa ngelihat mereka tuh emang benar-benar full Emang buat niat dari hati reuni gitu ya. atau dia cuma setengah hati aja. Nah ini yang gue pengen tunggu Oasis nih. Karena kalau gue lihat kemarin ya konsernya ya mungkin karena nggak tahu teknik ramanya atau apa sering ini feedbacknya tuh masih kedengeran gitu meskipun Emang Ya. lagunya banyak yang feedback ya sih. waktu gua nonton ada cuman kan seenggaknya rapi kan gitu kan ada di tempat yang Iya. tepat lah ya. Wah gitu. Emang Iya. sengaja nih gitu kan. Tapi iya sih. Ya itu benar juga tuh. Maksudnya bagaimana mereka bertanggung jawab akan reuninya ini gitu Iya. kan, ya kan. sehingga mungkinkah reuni ini menjadi reuni yang bisa diingat memorable atau ya Legacy. cuma sekedar legacy atau bukan Iya. atau sekedar ya udah sekedar lewat aja. Sekedar penanda zaman doang gitu ya. Seenggaknya gua pernah Mumpung nih, nonton. Haji mumpung gitu kan. gue pernah nonton kapan Oasis waktu reuni Iya. cuma jelek gitu kan gitu. Bisa kayak gitu kan kalau Iya. ternyata dia nggak bagus Iya, iya. ya jadi ini emang sebenarnya pertaruhan kalau gue bilang Dari episode kapan itu juga ada pertaruhan, Iya, pertaruhan, pertaruhan ini. pertaruhan. Itu jadi headline-nya Hai bagus deh. Pertaruhan Oasis. Wah. Jadi kalau gua masih di Hai nih, kalau Hai masih ada ya. Ini kalau ada majalahnya itu ya. Itu Oasis lagi lihat-lihatan sama Ozzy. Itu udah tahu dah gua. Rumusnya begitu. Pokoknya cari Ozzy yang lagi dari samping. Wah. Kagak lagi, Ozzy duduk di singgahsana, Ah. dikelilingin sama si Oasis. Kayak foto lebaran. Tapi gua juga keluarga Ozzy Oasis. Iya. gua tapi juga penasaran sama Peter Pan sih. Karena apa? Karena kan dia juga tour ya. Tiga kota ya kalau nggak salah ya, 3 kota. Dan gue juga pengen Turun tahu. ya. Dulu Hah? 6 kota ya. Yang lo Dulu ikutan itu. dia sehari. Wah itu nanti kita ceritain itu lain. Ada rekor sendiri dari Tanya Mas Budi, Rio. ada yang ini, ada yang sampai nahan boker. Nahan boker dari kota keempat bro. Nah, udah gitu di kota terakhir tengah malam lewat lagi itu gue yakin banget tuh sedih banget tuh orang tuh. Nah, tapi tapi gue
salut sih karena dia menyelesaikan ya Bud, ya. Menyelesaikan. Kalau gua sakit perut kayak gitu gua aduh Gila, nyerah deh. 6 kota dalam 24 jam tuh. Nah, Lu kerjaan siapa tuh? kerja ya Kerja. itulah. Kerjaan gue juga. Ngompor-ngomporin. Nah, jadi ini Jadi gua 3 juga kota nih ya? 3 kota ini dan gue pengen ngelihat ya apakah nih ya Hmm. menghasilkan sesuatu yang baru ya karena kan setelah direvisi oleh Noah ya gue bilang revisi kan karena direkam ulang kan gitu Asik ya. revisi. Direvisi kan hitungannya kan jadi gitu ada Peter Pan ada Noah apakah di Peter Pan ini justru menghasilkan sesuatu yang memang layak diingat-ingat terus kan gitu karena Iya. Peter Pan kan ya kalau dibilang setelah masanya Padi, Sailor on Seven, Indonesia tuh Jutaan akhir-akhir kopi itu. 90-an ya, jutaan kopi, Jamrud dan Dewa. Ya kalau gue bilang ya sesudah itu ya Peter Pan. Peter Pan Nggak- emang. nggak ada band lagi. Nggak ada band lagi emang. Ya, dia kayak ngisi void di situ Iya, ya. ngisi point di situ. Jadi Di situ. pertaruhan. Pertaruhan. Pertaruhan tuh yang biasanya si Karto tuh tadi tuh kan. Wah, Ya, pertaruhan Manchester City. Wah, Oh, gitu. Oh, apakah Manchester biru atau merah? Oh, match, merah. big Ya. Tetap di merah. Jadi nanti kalau gua ini apakah Manchester biru atau merah? Iya, iya, iya. Oke. Oke. Apa namanya? Pokoknya intinya di situ ya. Kita bisa lihat bagaimana pertaruhan ini nanti. Iya. Jadi kita mesti lihat. Gue juga penasaran sih jadinya seperti apa gitu ya. Terus apakah diikuti lagi sama karya-karya baru atau justru ya sudah mereka akan menjadikan ini sebagai sumber komersilnya mereka Iya. aja. sekaligus penanda zaman. Penanda zamannya mereka ya, gitu kan. Gitu. Tapi gue nggak tahu kemarin lo datang nggak Vin pas press conference-nya? Peter Pan. Nggak, lo nggak datang ya? Nggak di Bandung. Nggak ada koresponden Bandung. Lupa gue. Ya nanti kita lihat lah. Gue juga kalau mau nonton kan harus ke Bandung dulu ya. Iya, Nah, mesti Bandung dulu kan. tapi kayaknya Jakarta ada deh ya kayaknya. Ya nanti kita nonton juga. Biasanya gongnya di Jakarta. Belum tentu. Tapi dulu Gongnya kita di Surabaya. pernah main ngeband dulu. Peter Pan mainnya sebelum kita kan gitu. iya. Oh iya. Di Bandung kan? Di Bandung. Di kandangnya dia, Iya. dia main duluan. Main duluan. Opening. Opening. Karena dia ada tawaran lagi. Yang lebih bagus. Ternyata habis itu ada konser bukan gara-gara kita lebih bagus. Oke, kalau gitu, thank you. Apa namanya? Kami akan kembali lagi dengan berbagai topik obrolan. Iyalah. Ya kan? Obrolan yang seru-seru aja. Sore gitu. ini atau kali ini kita tutup dulu kaset kosongnya. Iya. Terima kasih sudah betah dengerin ocehan kami. Saya Dani, Saya Rio. Gue Yorgi. sampai jumpa. Sampai jumpa.